Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam was-sihha was-salama wal 'afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah, terutama Ibu Imelda dan ibu-ibu jamaah yang hadir. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi, bertemu muka dan bermuajahah di ruangan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencucurkan rahmat, inayah, maghfirah kepada kita bersama. Salawat salam kita aturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, para pengikutnya dari masa beliau sampai akhir zaman. Mari sebelumnya sama-sama kita membaca Al-Quran Suratul Fatihah dengan iringan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua, guru-guru kita, suami, mertua, jamaah ahli kubur, muslimin muslimat, mukminin mukminat, terutama para ulama, aulia, syuhada, sholihin, siddiqin, anbiya wal mursalin, malaikatillahil muqarrabin, khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pangkat yang tinggi, kedudukan yang mulia, sehingga kita berkenan mendapat syafaat beliau yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini Allah sehatkan badan kita untuk ibadah, dimurahkan rezeki yang halal, luas dan barokah. Semoga Allah sampaikan untuk kita dapat ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, amin. Ibu, sebelumnya mari baca doa Yasin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah mubarak an kulli mahmud, subhana munaffis an kulli makrub wa madyun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya mufarijal hammi farij, ya mufarijal hammi farij, ya mufarijal hammi farij, farij anni hammana wa qammana farajan 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'amami. Ya nafsu la taqnati min dhallatin 'azumat innal kabaira fil ghufrani kallamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal ali wa sahbihi thumma tabi'ina lahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita silaturahmi lagi di akhir bulan Rabiul Akhir. Tinggal 2 hari lagi ya, masalah Jumadil Awal. Ya mudah-mudahan amaliyah kita di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Awal semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan membahas dari kitab Nashihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Di dalam kitab ini banyak nasihat. Ada nasihat dari yang pertama sampai ke 10. Di sini disebutkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya min dunyakum ay al mahbuba bikum mimma bainas samawati wal ard thalathun at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurrata 'aini fis shalah wa hadhihi al-khisal allati waqa'at bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysat minad dunya fi syai'in li anna kullama kana lillahi ta'ala laysa minad dunya kallati la budda minhu minal qut wal maskani wal malbasi kama qala Syekh Ar-Rasyid fil majalisir ra'iqah wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum julusan faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu saddaqta ya Rasulullah wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana bainas samawati wal ardh. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia,
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berkata, "Hubbiba ilayya min dunyakum." Dicintai dari dunia ini ada 3, di mana yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara langit dan bumi. Yang pertama at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Yang pertama apa? Atib itu wangi-wangian. Loh, seneng nggak kalau kita nyium orang harum, wangi, ya Bu? Apalagi diri kita kalau pakai minyak wangi, seger kayaknya. Iya enggak? Semua orang pasti suka. Ini di dunia. Ya kalau Nabi udah hebat, udah luar biasa, udah harumnya. Kalau kita kalau nggak disemprot minyak wangi, nggak pakai lotion, nggak pakai bedak, ya Bu ya. Kira-kira harum apa enggak? Kagak. Biasa aja, iya kan? Nah, jadi ini semua manusia ini pasti menyukai, mencintai yang namanya wangi-wangian. Ada yang mahal, ada yang murah. Yaitu seukuran keadaan kondisi kita. Ada yang asli, ada yang enggak asli, ya Bu ya. Kalau yang asli mahal apa enggak? Mahal. Kita pengen yang asli apa yang murah? Dua-duanya pengen. Asli pengen, murah juga pengen. Iya enggak? Ya semuanya kalau orang yang asli itu luar biasa enak. Artinya wanginya nggak bakal hilang, ya Bu ya. Ya walaupun ada KW-nya KW. Ya enggak? Ada 1, 2, 3. Yang penting kita punya. Ya jangan sampai diri kita ini nggak menjaga kebersihan. Ya Bu, walaupun kita nggak pakai minyak wangi, ya otomatis kita selalu bersih dalam pakaian, badan kita, tubuh kita harus bersih. Di dunia ini semuanya. Kita kalau kemana-mana lihat orang, lihat tempat yang mewah, yang bagus, ya Bu ya, seneng nggak? Seneng. Apalagi lihat orang yang bersih, yang harum semerbak. Alhamdulillahirabbil. Nah, yang kedua wanita. Bu, seneng nggak melihat perempuan? Seneng. Kita kan perempuan, seneng juga kalau melihat orang yang lebih indah dari kita. Ya, inilah yang namanya dunia. Setiap manusia itu pasti punya keinginan. Ya, ada wanita di kalangan atas, ada kalangan bawah, ada kalangan tengah. Ini harus benar-benar kita cinta, artinya sayang, nggak pilih kasih, Ibu ya, sama siapa aja. Nah inilah yang namanya tarbiyah, artinya pendidikan. Kalau kita lagi suka sama orang, yang itu aja, yang lain ditinggal, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ini 3 kata Nabi. Ya, 1 wangi, harum. Yang kedua wanita. Yang ketiga waju'ilat qurrata aini fis shalah. Ya, dijadikan dalam sholat itu supaya bisa menyenangi diri kita. Kita lihat ada orang yang ahli ibadah. Kita lihat nih, qurratu ain yang dipandang oleh mata kita. Kita harus senang. Walaupun kita belum bisa ibadahnya lebih baik dari orang itu, yang penting kita senang. Insya Allah lama-lama bisa mengikuti ibadah orang yang memang benar-benar kita lihat ahli ibadah. Insya Allah. Jadi 3 ini merupakan apa? Allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laisat minad dunya fi syai'in. Bukanlah termasuk dunia sedikit pun, li'anna kullama kana lillah. Karena bahwasanya semua perkara itu ada buktinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah. Ya, karena Allah. Laisa minad dunya, bukan termasuk dunia.
Kalladzi la budda minhu minal qut. Contohnya apa? Ibu ya, minal qut itu makanan. Kedua maskan. Maskan itu sakana yaskunu, tempat tinggal. Wal malbas, pakaian. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini salah satu merupakan kenikmatan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan, kita nikmatin. Ada yang harus benar-benar kita perhatikan. Pertama, adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya Nabi ngajarin rapi, tinggal kita melaksanakan dan mengerjakannya. Insya Allah. Memang ngajak kebaikan nggak gampang, Bu, susah. Ini ngajak orang ngaji mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, memang gampang enggak? Apalagi kalau yang namanya ngaji biasa, ngaji harian, ngaji mingguan, Ibu ya. Itu banyak orang yang menyepelekan, banyak orang yang nggak mau peduli. Kalau kita lihat bencana malapetaka luar biasa. Kemarin seharian itu murid saya di Lodan, di Japat, nggak ada hujan, banjir rumahnya segitu. Jadi dari laut, air rob, banjir rob. Ibu, itu kekuasaan Allah. Diiringi lagi sorenya gunung meletus. Ibu ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, di Merak kemarin itu laut ombaknya luar biasa, Ibu. Nah, ini salah satu peringatan buat kita. Jadi kita harus apa? Harus membenahi diri kita. Ya, supaya apa? Supaya kita ini dekat kepada Allah dan menjalankan perintahnya dengan baik, menjauhkan larangannya dengan baik. Insya Allah Allah memberikan kita nikmat makan. Kalau masih muda masih kuat banyak. Kalau udah tua makannya sedikit, udah kenyang ya Bu ya. Iya enggak? Iya. Sekarang kita dikasih nikmat kekuatan sama Allah, pikirin. Semua kalau masih muda enak, apapun jalan, mau duduk, mau kemana aja enak. Tapi nanti kalau udah usianya tua, itu susah kemana-mana. Maka jangan nunggu tua, ngaji nunggu tua, beramal nunggu tua, puasa ntar aja dah, Ibu ya. Iya nggak? Jangan. Nah, ini harus kita introspeksi diri. Insya Allah. Ini puasa sunnah belum? Nanti bulan Rajab kita puasa sunnah, bulan Sya'ban puasa sunnah, atau puasa sunat Senin Kemis, Ibu ya. Karena waktu hari cepat berlalu. Ya, masuk Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Ibu ya. Setiap manusia pasti punya keinginan, punya kekuatan. Kita minta kekuatan kepada Allah supaya Allah memberikan nikmat buat kita, keberkahan buat kita. Insya Allah. Gak ada yang gak cinta sama dunia, semua cinta sama dunia. Kita udah punya rumah satu, pengen punya rumah dua. Ibu, udah punya motor satu, pengen punya dua motornya. Udah punya mobil satu, pengen dua mobilnya. Yang namanya manusia pasti punya keinginan, punya hawa nafsu. Nah, disinilah kita harus benar-benar membuka hati kita, membuka pikiran kita. Minta kepada Allah setiap malam sholat, Bu. Sholat apa? Tahajud. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Gak ada yang luar biasa kecuali Allah. Buktinya goncangan-goncangan kemarin luar biasa. Gunung apa sih, Bu? Batu. Ya enggak? Tapi kalau Allah mau muntahin, dari dalam batu keluar apa? Lahar, api yang begitu. Kan banyak orang yang kebakar kemarin ya. Itu baru kemarin kejadian. 1 hari penuh. Bener gak? Banjir kemarin juga. Pagi itu. Dan mulai jam 7 saya kalau dan jam 7, jam 8 mau ke
rumahnya Umi Tatu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena banjir. Jadi putar sono putar sini. Sorenya lagi, malamnya lagi, Madura lagi banjir, Bu. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita dari Allah dan datang kepada Allah. Kembali pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maskan, maskan itu tempat tinggal, rumah, Ibu ya. Jadikan rumah kita rumah yang ahli ibadah. Ya Bu, rumah kita adalah surga buat kita. Kalau benar kita mendidik keluarga kita dengan baik. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu nikmat karunia dari Allah. Makanan kita harus jaga, harus pelihara. Mana yang bisa, mana yang enggak. Tempat tinggal kita sudah dikasih nikmat sama Allah, ada, punya walaupun kecil, alhamdulillah. Yang besar, alhamdulillah. Yang biasa, alhamdulillah. Yang mewah, alhamdulillah. Ya Bu ya, ya enggak? Ataupun ada orang yang masih ngontrak, alhamdulillah. Itulah salah satu nikmat. Ya, kita kalau nggak punya tempat tinggal kemana? Itu di dunia. Nanti tempat kita tinggal nanti di akhirat mana? Surga. Tapi surga dunia dengan surga akhirat berbeda. Enakan mana? Surga dunia sama surga akhirat. Enakan surga akhirat. Kalau surga dunia kita tinggalin rumah yang begitu mewah, bikin rumah sampai miliaran. Ibu, kalau masih ada kitanya nikmat. Kalau nggak ada kenikmatan. Apa yang kita bawa? Hanya amal ibadah. Makanya biar rajin ngajinya. Bu, insya Allah emang ini yang paling berat, paling banyak ujian, tantangan dan godaan. Ini kan sesimpruk ini banyak banget ke orang kita. Iya enggak? Tapi kalau kita ngaji, Bu, besok ngaji ya. Ada artis, penuh Bu. Penuh bener. Baru diumumin doang nih. Ayo yuk besok kita ke sana. Apalagi ntar ada ininya, ada itunya. Ada gubernur, ntar gubernur bawa sembako. Tuh kayak kemarin di Anggrek, penuh Bu. Sampai orang gak bisa jalan. Iya enggak? Nah, itu kalau kita mengaji karena Allah aja. Ibu ya, jangan mengharap apa-apa. Kita tiap hari juga bisa beli macam-macam ya Bu ya. Ada nggak di rumah kita? Banyak, alhamdulillah. Nggak ada di rumah, jalan pergi keluar. Insya Allah itu yang harus kita nikmatin hidup ya. Wal malbas, pakaian yang banyak, yang indah, alhamdulillah. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syekh Ar-Rasyid di dalam kitabnya menyebutkan Al-Majalisir Ra'idah. Beliau ada bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian duduk berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Rasulullah, benarlah engkau ya Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya." Disukai oleh dunia itu adalah mimma kana bainas samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di bumi ini semua kita, apa yang kita nggak suka? Suka, biar di rumah, di jalan, di mana ya Bu ya. Ibu mau pergi kemana, mau ziarah, mau pulang kampung, seneng nggak? Seneng. Enak nggak? Enak. Nikmat nggak? Nikmat. Di bumi, di langit kita lihat ada apa? Matahari, bulan, bintang. Semuanya juga bertasbih, semuanya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini apa namanya? Seorang sahabat dari Rasulullah SAW ketika beliau duduk, yaitu Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah SAW. Jadi ada 3. Yang pertama, an-nadharu ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa infaqu mali ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq ada 3 macam. Pertama, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti pada hari kiamat ada yang tidak bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja? Satu, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini nggak bisa melihat wajah beliau pada hari kiamat. Yang kedua, apabila disebut namaku maka dia tidak mengucap sallallahu alaihi wasallam. Iya apa ya? Maka kalau disebut nama Nabi Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbakti pada kedua orang tua, mendoakan, mengasihi, menyayangi, dan memberi perhatian kalau orang tua kita masih ada. Kalau orang tua kita udah gak ada, doain dengan bacakan Fatihah, ya, supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, diampuni dosanya, dan Allah tempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengikuti sunnahku. Kata Nabi SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bersabda, siapa orang yang cinta kepadaku maka dia akan menjadi golonganku nanti pada hari kiamat. Itu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi nanti di syurga kumpul tiap hari ahli-ahli syurga ini berkunjung-kunjungan. Guru ngunjungin muridnya, kemudian murid ngunjungin gurunya. Ya Bu ya, orang tua berkunjung ke anaknya, anak berkunjung ke orang tuanya. Itu di dalam syurga. Sebab syurga ini luas. Kita bisa masuk dari pintu mana saja kalau kita benar mengerjakan ibadah, baik puasa, baik sholat, baik zakat, dan amal ibadah yang lainnya. Nah, ini yang harus benar-benar kita menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu yang tidak bisa melihat wajah beliau. Jadi nanti orang yang ahli surga, golongan yang umum ini termasuk kita semuanya, bisa berjumpa dengan Allah satu hari. Dan juga kita yang umum bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW juga satu hari. Tapi kalau orang yang khusus itu ahli ibadah, para waliullah, orang yang hebat, orang yang benar-benar melaksanakan perintah dan mengerjakan kebaikan, Ibu ya, itu akan berjumpa dengan Allah dan Rasul setiap hari. Makanya Ibu harus silaturahmi tiap hari. Ibu kan kalau ada pengajiannya silaturahmi ya Bu ya. Iya enggak? Dari rumah niat kita mau ngaji, itu malaikat udah nungguin kita. Ikan yang ada di laut semuanya ngedoain. Malaikat nganterin dari rumah sampai ke tempat sini, dia merendahkan sayapnya dan mengampuni dosa-dosa kita, memberikan pahala kepada kita dan mengangkat derajat kepada kita. Alhamdulillahirabbil, ya karena malaikatnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan nih Bu malaikatnya, nggak ada orang yang kagak mau ngaji. Semua pasti semangat.
kerjaan ditinggalin, apapun bentuknya nggak dipikirin, yang penting ngaji. Iya ya Bu? Iya, karena malaikat nggak kelihatan. Ya ini yang dapat hadir ke sini hanya hidayah Allah, hanya petunjuk Allah. Alhamdulillah. Makanya diingetin. Ibu minum selalu ingat kalau haus, makan ingat kalau lapar, Ibu ya. Gak pernah tuh nggak ingat, bener nggak? Kerjaan kita ingat kamu semuanya. Ingat, oh iya belum ngepel, oh iya belum nyapu, oh iya belum masak, Ibu ya. Oh iya belum bebenah. Ibu kalau di rumah nggak ada pengajian nih kemarin ngapain coba gini hari? Rebah-rebahan, Ibu ya, sambil nonton ya enggak, sambil ngemil, bener ya Bu? Nah, tapi dengan adanya taklim, alhamdulillah, Rabbil alamin, kita serahkan kepada Allah. Makanya sebelum taklim malamnya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok dikasih kekuatan iman Islam supaya bisa hadir dalam majelis, Ibu ya, bisa memahami apa yang diberikan. Oh, insya Allah. Maka ahli tasawuf mengatakan, Imam Sufyan As-Tsauri ini, kalau kita pengen dapat ilmu, apa yang harus kita kerjakan? Ada 5 yang benar-benar diperhatiin. 1, as-somtu, man somat najaha. Apa somtu artinya? Suruh diem. Kalau kita pengen benar-benar dapat ilmu. Ini kadang-kadang ada aja kan, kalau kita lagi serius ada yang ngajak ngomong, Ibu ya, sehingga kita kurang perhatian. Ini harus ibu pegang nih, ilmu dari Syekh Sufyan As-Tsauri. Ya, kalau kita pengen dapat ilmu, tentunya ilmu yang manfaat. 1, diem kalau udah mulai belajar, kalau udah mulai ngaji, ya Bu ya. Ini kadang-kadang kan lupa. Pengennya apa? Ngobrol, cerita, sehingga nanti apa yang ditanya nggak ngerti, lupa, Ibu ya, iya kan? Jadi benar-benar harus diperhatikan. Jadi siapa yang diam pasti dia selamat. Arti diamnya apa? Dengerin, pahamin, Ibu ya. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu doanya. Ya Allah, berikanlah pemahaman pada diriku. Ya, karena ilmu itu luas. Ilmu itu nikmat buat kita, bagi orang yang selalu bisa mengambil manfaat dari apa yang kita udah pelajari. Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin di dunia, maka carilah ilmu. Ilmu apa aja? Ada ilmu agama, ada ilmu dunia, ya Bu ya. Banyaknya ilmunya, banyak. Ilmu rumah tangga, ilmu dengan tetangga, ilmu dengan teman, ya enggak? Pasti semuanya jalannya ilmu. Akhirat pun dengan ilmu. Kalau kita pengen selamat dua-duanya, ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dunia akhirat harus diiringi dengan ilmu. Jangan dunia aja, akhirat enggak. Nanti di akhirat kita mau cari apa? Celengan ini enggak ada. Celengan sholat, celengan sedekah, celengan zakat, celengan amal kebaikan enggak ada. Makanya diisinya dari sekarang. Harusnya dengan ikhlas. Kerjaan kita semuanya, Ibu ya, insya Allah. Yang kedua, istima'. Kata Sufyan As-Tsauri, suruh apa? Suruh dengerin. Ya, setelah diam dengerin. Ya, wajib nggak dengar? Wajib. Kalau kita lagi nonton aja, kalau nggak dengerin kayaknya bagaimana ya Bu ya?
Giliran pengajian malas dengerinnya. Tapi giliran apa? Giliran gosip pengen banget. Padahal ngomong pelan-pelan. Apaan sih lu ngomong apa sih? Ibu ya, pengen tahu aja. Iya gak? Iya. Giliran ilmu kagak dengerin. Dicuekin aja, jangan. Kalau kita dengerin, insya Allah ada manfaat. Kita dikasih pendengaran nih, kanan kiri ya Bu ya. Alhamdulillah. Bayar nggak sama Allah kita Bu tiap hari nih nikmatnya? Kita bayar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau bayar nikmat ini nggak akan bisa mampu. Biarpun orang yang punya uang miliaran, punya usaha banyak, nggak mampu sehari miliaran. Ratusan miliar bisa kita bayar? Gak bisa. Dengan kita mengucap Alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dikasih pendengaran sehat, Alhamdulillah. Dikasih akal sehat, Alhamdulillah. Dikasih penglihatan sehat, Alhamdulillah. Makanya dengerin Ibu ya, kan orang tua kita suka bilang, lu dengerin apa dengerin nih gua ngomong. Ibu iya enggak? Orang tua kan suka gitu. Iya enggak? Iya. Nah itu semuanya ada manfaatnya buat kita. Bukan hanya di rumah, bukan hanya sama orang tua. Di majelis pun harus benar-benar kita pakai adab. Kalau kita pengen punya ilmu, pengen dapat ilmu yang manfaat. Yang ketiga, wahafadhah, hafalan. Ibu ya, artinya apa? Diingetin. Makanya kan tadi doa ya supaya hafalannya biar kuat, ingetannya biar kuat, itu mintanya kepada Allah. Artinya diingetin. Jadi kalau kita udah ngaji, diem, dengar, dihafalin. Kalau emang ada doa-doa, Ibu ya, ya kan doa ini banyak. Ya walaupun kita nggak hafal dibaca, lama-lama hafal kayak Yasin. Ibu ya, tiap ngaji pasti ada Yasin. Karena Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Itu manfaatnya Yasin. Kemana aja kita kalau selamatan Yasin duluan, baru tahlil. Baca doa Yasinnya dibiasain. Punya nggak doa Yasin? Ada. Baca mau doa yang pendek, yang panjang, Ibu ya. Insya Allah ada doa yang panjang Yasin atau doa yang biasa tuh, yang di Yasin yang hijau, ya, yang tulisannya gede-gede itu ada juga. Itu dibaca. Setiap kita baca Quran ada doa Yasin, ada doanya, Tabarok ada doanya, Ar-Rahman ada doanya, Waqiah ada doanya. Dulu saya pernah kasih nih Bu email waktu baru mulai kenal, saya suruh baca ya. Tahu nggak sih ada apa kagak? Tuhan, lomo aja berarti jadi baca nih. Waqiah, Tabarok. Ini malam Jumat saya udah seneng-seneng pada ngaji, bubar. Mengapa kalau ngaji pada kagak mau ya? Ya Allah, emang mahal banget Bu. Ilmu itu mahal. Ibu sekolahin anak, coba dah nyari yang terbaik. Terbaik bukan uangnya kecil, uangnya besar. Masuk pakai uang, ntar udah selesai sekolah pendidikan, masuk kerja pakai uang juga, ya Bu ya? Iya enggak? Kan nggak ada habisnya. Ini akhirat aja Bu. Kita nggak pakai berjuta-juta kalau akhirat. Ngaji di majelis taklim memang sebulan sejuta, enggak? Benar apa enggak? Iya. Paling banter habis sehari. Misalnya kalau satu pengajian 10.000, itu udah jaminan kita surga. Keberkahan kita di situ 10.000 karena kita udah dapat ilmu. Artinya apa? Menerangi di dalam diri kita dan hati kita dan keluarga kita. Insya Allah. Makanya pikirin. Dunia aja dipikirin, masa akhirat kagak dipikirin? Bu, insya
Iya, benar ya Bu ya. Karena ngaji nggak usah dihafal, yang penting dibaca, Yasin dibaca, Waqiah dibaca, itu lama-lama hafal. Walaupun kita nggak baca nih, ada orang baca, ikutin bisa, karena terbiasa. Doa, banyak doa yang kita hafal, ada yang nggak hafal juga ada, dibaca lama-lama hafal. Nah ini tekniknya kalau kita mau mendapat ilmu. Yang keempat, wa amalihi, artinya diamalin. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu kalau diamalkan, ya Bu ya, seperti pohon yang berbuah. Kalau nggak diamalin, nggak disiram punya pohon, ya nggak akan ada buahnya. Jadi ada siraman nasihat kita di sini setiap minggu, alhamdulillah. Terus ada hari apa lagi ngaji? Agak ada. Udah seminggu aja kan males yang tahan. Ya Allah, jangan. Ini nanti umur kita akan ditanya oleh Allah. Dibuat apa selama hidup? Dikasih 70 tahun, apa aja nih dikerjain? Iya gak? Sekarang gak ada orang nanya. Udah punya ilmu berapa? Ngaji di mana aja, gak ada yang nanya kan Bu? Boro-boro kagak ada. Ngaji besok, iya, ada iyanya doang. Masya Allah Bu, tanemin dalam hati kita nih masing-masing. Karena kalau kita yang beristiqomah enak, kalau nggak ngaji Bu, kita nggak punya ilmu. Di rumah apa yang kita dapat? Makan minum doang, tidur. Woi, iya Pak ya. Di luar kalau kita mau cari ilmu panisang di mana aja banyak. Ilmu kita peroleh banyak. Kitab mana aja kita bisa. Oh, alhamdulillah ya Rabbil. Jadi diamalin, ya Bu. Iya enggak? Kemarin ada siapa? Maulid, ada Habib apa? Ilmunya apa? Hah? Iya, itu salah satunya teladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum bisa, ini kan sedikit-sedikit yang ya. Ya nggak mungkin kalau emang udah bisa kayak Rasul, Allah memang udah jadiin kita seperti itu. Tapi kita harus benar-benar sedikit step by step. Ya, dikit lama-lama jadi bukit. Ya. Yang kelima, wa nasyaruhu, artinya disebarin lagi. Ini kalau ibu udah dapat ilmu nih, dapat doa, mau nggak nih doa? Kemarin gue diajarin doa apa? Doa ini misalnya, ya kasih lagi orang, sebarin, siarin, ya supaya ilmu kita manfaat. Ini 5 pegangan buat kita dari Imam Sufyan as-Tsauri tentang kalau kita mau dapat ilmu. Tentunya kita mau nggak dapat ilmu, pengen. Jadi 5 ini harus kita perhatiin. Diam, dengar, apal, amalin, siarin. Artinya bagi sama orang. Ilmu apa aja, ilmu dunia, ilmu akhirat. Bikin baksonya enak lo gimana? Ajarin, jangan gimana aja. Dia ntar gua bikinin lagi deh, gitu. Kalau minta ajarin. Ya, jangan apa namanya takut disaing, ibu ya. Ya enggak, masing-masing Allah ada kasih rezeki. Ya kan, ilmu dandan, ya enggak? Ilmu make up, ilmu apa lagi? Banyak ilmu. Asal kita mau. Ilmu kue aja, satu kue itu kalau belajar di mana di tempat yang hebat 700.000. Satu macam doang, cake apa? Ada cake ini, cake itu. Entar kalau mau cake bayar lagi 700. Ibu ya, iya enggak? Kita ngaji, ada enggak bayar 700 sebulan ke sini? Enggak ada. Bu, iya apa iya? Makanya jangan pelit buat akhirat. Ngaji Bu, ngaji. Masya Allah. Ya Allah. Bu, iya apa iya? Ya. Jadi ini salah satu nikmat buat kita nih, silaturahmi. Kan tiap hari pada di rumah.
Ya Bu ya, nggak pernah ketemu, paling teleponan, WA-an doang. Ikan dengan silaturahmi, Allah kasih berkah umur, berkah sehat, berkah ilmu, berkah rezeki yang halal dan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian itu dari Sayyidina Abu Bakar. Sekarang Sayyidina Umar, 3 lagi nih Bu. Nabi 3, Abu Bakar 3, yang ketiga belum ya? Yang kedua, wa infaqu mali ila Rasulillah, dan mengorbankan hartaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita kan punya harta, dikasih nikmat sama Allah. Kalau buat Nabi, buat Rasul jangan sayang-sayang. Siapa yang bikin maulid kita bawa apa aja, mau ngasih kue, ngasih macam-macam, mau bantu apa aja. Ya Bu ya, ini dianjurkan korban kita. Nabi aja ngorbanin buat kita nih. Separuh umatnya dosanya ditanggung oleh Nabi duluan di saat Nabi sakaratul maut. Padahal Nabi udah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi ingat umatnya, sayang kepada umatnya, maka dosa separuh umatnya di seluruh dunia ini Nabi udah tanggung duluan Bu. Tuh kalau kita nggak mau ngorbanin buat acara-acara maulid, rugi kita. Memang Nabi nggak minta dibikinin maulid setiap tanggal 12 Rabiul Awal, kagak. Cuman kita sebagai umatnya pengen, artinya pengen berbagi, pengen bersedekah, nyontohin Nabi. Ya Bu ya, iya nggak? Iya. Nggak pakai disuruh. Ini nyumbang 1 juta, nyumbang 500, alhamdulillah. Ya kalau kita manggil orang-orang yang hebat kan tentunya biayanya mahal ya Bu. Mahal nggak? Tuh kayak artis-artis 20 juta, 15 juta tile. Hei Bu, Zaki Mubarok, iya nggak? Iya. Ya padahal sama aja, cuman untuk menggiur orang nih supaya pada mau datang, mau hadir, bener nggak? Nah maka kita harus berkorban, jangan sayang-sayang, jangan pandang bulu. Jangan mikir sampai panjang. Biasanya nih Bu, kalau mikir buat akhirat lama, tapi mikir buat dunia cepet nggak? Bu, cepet nggak? Ya besok Ibu mau diajak nih, mau Medan, mau jalan-jalan. Siapa yang bilang, ikut. Tuh, iya nggak Bu? Emang bagaimana nih udah bayar seorang 300, Bos. Asik duluan Ibu ya, udah maju duluan, benar apa enggak? Iya, tapi kalau buat akhirat, Masya Allah, didorongnya gerobaknya susah banget, dipencetnya agak mau keluar tuh odol. Iya apa iya? Susah banget. Kita jangan lihat orang yang bikin panitia, kita lihat siapa yang bakal kita adakan acara itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kata Sayyidina Abu Bakar kan, ya Bu ya, 1 melihat wajah muka Rasulullah. Pengen kita nanti masuk surga dulu. Ada umum, ada khusus. Kalau yang khusus tiap hari melihat Allah, melihat Rasul tiap hari. Memang Nabi aja belum pernah melihat Allah, cuman cahayanya doang. Bu, waktu di Nabi Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit yang ke-7. Memang ditanya kepada Nabi, lihat nggak Rasul? Lihat nggak Allah? Enggak. Nah sekarang kalau orang yang nggak ngaku Allah, nggak ngaku Nabi, kata Nabi bukan dari orang Arab, ya Allah, itu udah otaknya dah kagak beres. Ya Bu ya, Allah katanya nggak ada, ayatnya dalilnya nggak ada. Mana kalau ada Allah? Liatin lah, emang Allah juga nggak ada, cuman kalimat doang kan Bu. Suratnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad itu Allah satu. Jadi 2, kata Sayyidina Abu Bakar, yaitu mengorbankan harta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ibnati tahta Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, putriku yaitu Siti Fatimah ya Bu ya, ibnati.
di bawah tangannya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Fatimah, luar biasa, anak yang paling disayang oleh Rasul, oleh Nabi. Ibu, nah, suaminya siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu Sayyidatina Fatimah aja masih membantu suaminya nyulam, ya Bu ya, kemudian numbuk gandum, nyari upahan, nyari tambelan, ngejahit. Kenapa? Karena untuk keluarga. Ya kita juga sebagai keluarga, kalau memang suami kurang penghasilannya, ya kita harus bantu. Insya Allah mungkin nggak ada dari tangan suami, ada dari tangan kita rezekinya, karena Allah udah atur. Ibu ya, Allah udah atur. Maka ini harus menjadi pelajaran buat kita. Kemudian perkataan Sayyidina Umar, apa sodaq ya Abu Bakar. Kalau begitu benar ya Abu Bakar. Wahum bibailai minad dunya. Aku juga suka 5 di dunia ini. Ada 3 yang aku sukai di dunia, kata Sayyidina Umar. 1, al-amru bil ma'ruf. Ya Bu ya, apa al-amru bil ma'ruf? Mengerjakan kebaikan, menjauhkan kejahatan, kejelekan. Wan nahyi 'anil munkar. Ya Bu ya, dan mencegah daripada kemungkaran. Yang ketiga, at-thawbul khaliq. Kemudian baju yang telah kusam nih. Sayyidina Umar bajunya nggak bagus-bagus banget, artinya jelek-jelek. Ya bifat hatta ini kayak cerita Sa'labah. Ya Bu, dia orang miskin, suami istri. Setiap hari sholat di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan gak akan keluar sebelum Nabi keluar. Minta tiap hari habis sholat minta didoain. Ibu, karena dia orang miskin, orang susah, minta doain supaya berkah, supaya jadi orang kaya. Nabi tetap doain tiap hari. Ya, udah dikasih nikmat banyak, lupa. Bu, lupa sama siapa? Lupa sama Allah yang memberikan nikmat. Akhirnya apa? Nabi lihat, kok ini Sa'labah biasanya tiap hari sholat, ini udah rada-rada males ya Bu ya. Dilihat ya seminggu cuma 2 kali. Oh, dia punya hasil banyak, punya gembalaan banyak. Oh inilah. Jadi Nabi bilang ya udah. Nabi suruh para sahabat untuk menyamar datang ke rumah Sa'labah minta zakat. Akhirnya nggak dipenuhi, dari mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya Bu ya, sampai terakhir. Nah, disitulah Allah turunkan wa aqimus sholah wa atuz zakah, dalilnya. Dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, keluarkanlah zakat. Ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ibu yang jualan, yang dagang, punya usaha, cuma dikasih nikmat, kalau pengen berkah, ya Bu ya, usahanya biar lancar, biar berkah, itu keluarin zakat. Atau suaminya gajinya besar, 20 juta, 50 juta sebulan. Amin. Amin aja dulu. Insya, ya Bu ya, iya ya. Nah ini adakah hak dari situ? Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, zakat, pembersih daripada harta. Jadi kalau Allah perintahkan, ya enggak semuanya kita harus zakat. Yang punya, yang ada hasil. Kalau pengen nikmat, pengen berkah, pengen lancar, semuanya ada hitungannya, yaitu zakat. Insya. Jadi 3, ya kata Sayyidina Umar, dia cinta di 3, al-amru wan nahyi, kemudian wastaubul khalq. Dia suka pakaian yang udah usang, yang jelek. Kalau kita kan enggak, pengennya pakaian yang bagus. Bu, bener gak? Yang jelek udah gak mau dipakai. Tapi kalau Sayyidina Umar, bajunya itu baju yang udah usang yang dia suka. Kemudian perkataan Sayyidina Utsman, ada 3, dia juga cinta kepada 3 dunia. Isba'ul ji'an, 1, memberi kenyang orang yang lapar. Ya Bu, kalau kita lagi bikin selamatan kan kita pasti bikin makanan ya.
supaya apa? Kasih nikmat keberkahan. Kalau kita makan sendiri, masak enak. Kalau enggak masak, kita pergi kemana aja nyari karena perut kita lapar. Tapi udah belum kita ngasih orang yang makan di luaran? Nah kalau ada ya kasih. Jangan sampai enggak ya Bu ya. Kita kan kalau makan nyari kemana aja, muter. Ini Bu Melda paham aja di mana aja Bu tempatnya Bu ya. Kita mah kagak pernah tahu, dia mah tahu di pelosok mana aja. Alhamdulillahirabbil ya enggak? Iya, karena kalau kita ngasih orang makan jadi kenyang, berkah nggak? Berkah. Pahala nggak Bu? Pahala. Apalagi kalau bulan Ramadan nih Bu, emang Nabi suruh bikin sayur banyakin kuahnya, ya sambil isinya juga banyakin. Ya Bu ya, bagi tetangga kanan, besok yang kiri, rusak lagi yang ujung sana, rusak lagi yang belakang. Ini harus tiap hari kita sedekah. Kalau enggak naruh ke masjid nih, taruh deh misalnya pastel 20 misal, atau taruh minuman sirup ibu yang gelasnya. Ya udah, ntar siapa kayak yang buka di sini, dia mau puasa mau kagak, yang penting ibu udah ngejalanin pahalanya. Bu, bisa nggak begitu? Insya Allah tiap hari sampai 30 hari. Tujuan akhir satu hari misalnya 20.000 dah. Ibu ya buat hari pertama beliin terserah. Kalau nggak masak sendiri, kalau mau beli ya gampang, kan banyak orang jualan kalau puasa ibu ya. Itu akan lebih banyak manfaatnya, banyak keberkahannya, karena pahala Ramadan itu berlipat ganda. Gudangnya pahala, jangan sampai kita kagak. Mau musola yang dekat kita, mau masjid di sini, kita naruh ya Bu ya. Nah itu akan menjadi ladang pahala ya. Isba'ul ji'an, memberi kenyang kepada orang-orang yang lapar, bagi di luar kalau ada orang butuh ibu ya. Wakiswatul uryan, dan berikan pakaian kepada orang yang telanjang, artinya kalau emang kita punya baju bagi orang lain. Wa tilawatul Quran, kesenangannya Sayyidina Utsman adalah membaca Al-Quran. Jadi satu, memberi makan orang yang kenyang, dua, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, artinya yang nggak punya, kita bagi. Seneng nggak dia Bu? Seneng. Nih ini yang disukai oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dari 3, Abu Bakar 3, Nabi 3, Umar 3, Utsman 3, terakhir adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada 3. Shadaqta ya Utsman, ya kata Utsman, benar wahai Ali, hubbiba ilayya minad dunya, aku juga cinta dunia. Ini 3. 1, al-khidmah lidhaif, dia senang berkhidmah kepada tamu. Artinya apa? Kalau ada tamu walaupun nggak punya makanan, air dikeluarin ibu ya. Atau tamu lagi datang pas kita lagi makan, ya udah suruh makan apa adanya, mau telur dadar ya Bu ya, mau sama sambal sama sayur bening kita suruh makan. Ini kecintaannya Sayyidina Ali, memberi makan tamu, berkhidmat kepada tamu, melayani tamu. Kenapa? Karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Insya tamu ada teman, ada saudara, ada tetangga, ada orang tua, ada guru. Woi, ada guru, iya enggak? Iya, ibu ya. Insya, yang guru mana aja. Kalau emang datang ke rumah kita kan tamu, insya layanin. Kalau emang punya makanan taruhin, kalau enggak air. Jangan tamu udah duduk berlama-lama ngobrol aja. Lupa kadang-kadang Bu. Ibu lupa apa? Nyediain minuman. Walaupun hanya minum, itu keberkahannya luar biasa. Kalau kita punya makanan, keluarin. Insya Bu, jangan diumpetin. Punya buah, keluarin. Ya Bu ya. Alhamdulillah, karena tamu itu membawa barokah.
Tamu yang ngasih petunjuk hidayah siapa? Allah. Ada tamu orang miskin, ada tamu orang kaya, ada tamu orang minta-minta, ya Bu ya. Gak usah ngomong apa-apa. Kalau orang minta-minta bagi kalau ada, kalau enggak maaf, udah. Jangan ngoceh di dalam. Itu orang minta-minta masih muda, padahal bisa tuh dikerja dari kerjaan. Ya, ibu percuma. Kalau ibu ngasih juga 2.000, 5.000, kagak ada pahalanya. Sambil apa? Ngedumel, sambil ngomel, ibu. Nah ini kan tantangan ujian kita. Tamu kalau bukan karena Allah yang datang, nggak mungkin dia sampai, Bu. Tuh ke rumah Umi kalau puasa orang dari mana? Dari Jawa, Pekalongan. Kok tahu? Siapa yang ngasih tahu? Wallahu a'lam. Allah punya kuasa. Ada setiap bulan orang Ambon minta jatah buat anak yatim, alhamdulillah. Ya Bu ya. Ada orang yang ditinggal istrinya kerja di Arab. Jadi ini dia stres. Ibu asal ke rumah nih ketok. Abah, Nih Alil nih, Pak Alil katanya. Oh iya. Kasih makan, kasih minum. Dia girang, Bu. Kasih duit. Kesian. Orangnya bagus karena orangnya di luar begitu, jadi udah kagak bersih lagi. Tapi tahu ke rumah kita. Pas sudah lama nggak ada, yang udah meninggal. Sama juga orang yang Ambon, ya Bu ya. Maka itu kalau bukan petunjuk Allah, bukan hidayah Allah, nggak mungkin sampai ke rumah ibu. Bener nggak? Iya. Maka ini yang harus kita perhatiin. Tamu, ya Bu ya. Oi, insya al-khidmatu lid-dhaif, melayani kepada tamu. Yang kedua, kesukaannya Sayyidina Ali apa? Wasaumu fis shaif, berpuasa di waktu panas. Ai fi waqti syiddatil harri, atau di musim sangat yang panas. Jadi kan kalau di luar negeri itu ada musim panas, musim dingin. Ada yang dingin aja. Kalau di Mesir 6 bulan panas, 6 bulan dingin. Jadi kalau mau masuki musim dingin itu panasnya luar biasa, sampai abu-abu yang di jalan itu berterbangan di rumah. Makanya di sono gedung-gedung rumah itu nggak ada yang bagus warnanya. Artinya apa? Karena debu. Tapi kalau di dalam rumahnya bagus, kayak di Mekah, ibunya itu flat, ya nggak apa namanya, imaroh itu dalamnya bagus, mewah. Cuman luarnya doang jelek. Kalau kita di sini dari luar bagus, di dalam berantakan. Ibu ya, iya nggak? Yang penting luarnya aja keren. Tapi ada juga yang luar keren, dalam juga keren. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga apa? Waddarbu ailil a'da bisayf fabainamahum kadzalika idza Jibril alaihi salam. Yang ketiga adalah memukul, artinya kepada musuh-musuh Islam dengan pedang. Maka di waktu mereka itu seperti demikian bercakap-cakap, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril berkata, arsalani Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengutus, ya, ketika Allah mendengar percakapan, wa amaraka ya Rasulullah, dan Allah menyuruh kepadamu ya Rasulullah, in tas'alani amma uhibbu in kunta min ahli dunya. Faqala ayyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu mendengarkan percakapan malaikat Jibril alaihi salam, kemudian bertanya tentang apa saja yang aku sukai jika aku jadi ahli dunia. Maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tuhibbu ya Jibril?" Apa yang kamu suka, malaikat Jibril? In kunta min ahli dunya, kalau kamu menjadi penghuni dunia. Faqala irsyadud dhalin, pertama memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Ya. Yang kedua, wa mu'anasatul khuraba al-qanitin, dan menentangkan kepada orang-orang yang mengembara, yang taat kepada
Allah. Jadi yang kedua, yang pertama ngasih petunjuk orang yang sesat, yang kedua harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian khusyuk. Yang kedua adalah muawanatu ahlil iyal al-mu'sirin, ay al-fuqara, menolong keluarga orang-orang yang susah. Insyaallah. Maka malaikat Jibril berkata, yuhibbu rabbul izzah, sesungguhnya aku mencintai Allah yang perkasa, ya, min abidihi thalathihi solin, badrul istita'ah, mengerahkan kemampuan, i'ta'ul qudra fi ta'atillah, yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menangis atas penyesalan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Yang ketiga, wasabru indal faqah, adalah sabar ketika mendapat kebutuhan. Ya, jadi ibu sekalian yang berbahagia, inilah nasihat buat kita, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mencintai dunia, baik dari Nabi, dari para sahabat yang pas, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, Ibu ya. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita, doa-doa kita, hajat-hajat kita akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan pada hari ini, semoga Allah mengabulkannya. Dan untuk doa-doa anak-anak kita yang masih dalam ujian semester, Ibu ya, tanzili juga tinggal 2 hari lagi ya semesternya. Anak ibu, cucu ibu semuanya mudah-mudahan sehat, panjang umur, dibukakan pintu hati, lapang dada, dicerdaskan akal pikirannya. Semoga menjawab soal dengan baik, jadi anak yang soleh dan solehah, alim dan alimah, muti dan mutiah, mujahid dan mujahidah. Mudah-mudahan anak kita yang sudah selesai dapat kerjaan, Ibu ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan dapat ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم لك يا مولانا يا معبود ارحمنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.